bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang kami sembah dan kami agungkan, nama Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tatahmu kekal ya Bapa, Engkau yang memerintah atas alam semesta. Haleluya. Terima kasih. Katamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Engkau tidak berubah.
Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kau memerintah alam semesta. Di tempat ini Tuhan, bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berkumpul bersama hari ini. Amin. Satukan hati dan sedang memuji-Mu.
Kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau buat Tuhan tersenyum dengan hidup kami. Haleluya. Ku ingin buat-Mu tersenyum saat Kau memandang diriku. Ku hanya ingin Engkau bangga memiliki anak serupa gambar-Mu, Bapa. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai Kau dapati ku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senang sampai Kau dapati ku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup untuk senangkan-Mu. Katakan, ku rindu senangkan-Mu. Ku rindu senangkan hati-Mu di sepanjang jalan hidupku. Katakan, setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai Kau dapati ku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup tersenang sampai, haleluya. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup untuk senangkan-Mu. Haleluya. Kami mau hidup menyenangkan-Mu, Tuhan. Sampai Kau dapati ku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup untuk senang sampai, haleluya. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup untuk senangkan-Mu. Hidup untuk senangkan-Mu. Hidup untuk senangkan-Mu. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Baik, saya akan membacakan pengumuman jadwal ibadah sepekan Gereja GSKI Rehoboth Ketapang. Terima kasih Tuhan. Kami hanya ingin mengasihi-Mu Tuhan. Kami hanya ingin mau menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami, Bapa. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku.
Sudahkah kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini? Kami rindu Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus hadir menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-1 atau ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali saya mengingatkan kita bahwa perjalanan kekristenan kita itu sama seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh, Allah yang Maha Esa itu kepada bangsa Israel. Saudara, betapa bersukacitanya bangsa Israel pada waktu itu mendengar kabar pembebasan, kabar sukacita, di mana mereka akan dibawa ke negeri yang penuh susu dan madu. Mereka akan mengalami kemerdekaan, hidup sebagai individu yang merdeka, tidak menjadi budak lagi. Itu yang ada di dalam pikiran mereka waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya mereka harus menempuh perjalanan dari gerbang ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka mengalami banyak pergumulan. Mereka mengalami, saudara, banyak tantangan yang tentu menyebabkan orang yang tadi memiliki pengharapan, tetapi justru banyak yang tewas di padang gurun, banyak yang binasa, saudaraku. Kenapa bisa demikian, saudaraku? Kenapa bisa demikian? Karena saudara yang terkasih, di pikiran mereka, tujuannya itu bukan Allah itu sendiri. Karena di dalam pikiran mereka adalah bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan yang dianggap
wajar oleh mereka. Pikiran bukan menjadi seorang budak lagi. Tentu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah tujuan mereka, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka tidak mengalami itu, mereka bersungut-sungut. Fokus hidup mereka bukan kepada Allah itu sendiri. Bukan Allah yang telah memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting bagi kita, saudaraku. Di dalam surat Korintus juga dikatakan bahwa ini merupakan peringatan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kekristenan kita juga sama seperti itu, saudara. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah perjalanan kita dimulai. Perjalanan kita keluar dari perbudakan dosa. Perjalanan kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Keluarnya kita, saudaraku, adalah langkah yang harus kita mulai. Bukan paksaan dari Allah itu sendiri. Langkah yang harus kita gerakan selangkah demi selangkah menuju panggilan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara, kita sekarang ini masih dalam perjalanan. Kita masih dalam perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu tentu banyak sekali tantangan, perjuangan, saudaraku. Kalau dulu, saudaraku, bangsa Israel, tantangan perjuangannya kebanyakan berupa tantangan fisik. Tapi kita di sekarang, ya, tidak semua berupa tantangan fisik. Apalagi kita hidup di negara yang menjamin kebebasan beribadah dan juga kemajuan zaman sekarang, saudaraku. Justru tantangan yang kita hadapi itu tidak atau kebanyakan tidak berupa tantangan fisik. Tetapi, saudaraku, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah beban dan dosa. Percintaan dengan dunia dan dosa. Bagaimana kita, saudaraku, menghadapi godaan dosa yang merusak fokus hidup kita, saudara. Seperti ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang begitu merintangi kita, saudara. Beban dan dosa yang mengikat kita sehingga, saudara, kita tidak bisa berlari dengan cepat. Kita tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya menuju langit baru, bumi baru. Saudara, kita terparkir di dunia ini. Kita terparkir di dunia ini. Kita tidak bergerak. Kita hanya mutar-mutar, saudaraku, tentang masalah hidup kita, saudaraku. Ya, tentu kita harus mengusahakan bertanggung jawab atas kehidupan di dunia ini. Tetapi jangan sampai kita lupa, saudaraku, perjalanan kita
menuju langit baru, bumi baru. Sehingga kita tidak berkemas-kemas. Kita tidak berkemas-kemas. Kita tidak melakukan satu perjalanan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan mengakui betapa kuatnya ikatan jiwa kita dengan dunia ini. Sudah terlalu kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti yang dikatakan orang Israel, lebih baik kami pulang ke tanah Mesir. Ya. Kalau kami harus menghadapi hal-hal demikian, masih menghadapi tantangan-tantangan, lebih baik kami pulang, saudara. Ada ikatan yang belum mereka lepaskan. Mereka tidak melihat satu visi yang baru. Mereka tidak melihat pengharapan yang ada di depan mereka. Ini juga melekat kuat dalam jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, ini melekat begitu kuat. Sehingga kita belum melihat pengharapan, kemuliaan yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal ini bisa kita lihat bahwa keinginan untuk memiliki apa yang dunia sediakan atau apa yang orang lain miliki untuk menikmati dunia ini masih kuat. Sebagaimana yang dinikmati oleh orang dunia, kita juga masih memilikinya, saudara. Kita masih memilikinya, saudara. Itu juga kuat di dalam jiwa kita. Yang kedua, saudaraku, dosa yang melekat dalam daging kita dengan kelicikan dan kodrat dosa di dalam jiwa kita masih begitu kuat. Sehingga saudara, ini cukup merintangi bagaimana kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, belum lagi saudaraku ada refleks dosa yang begitu cepat di dalam jiwa kita, dalam daging kita. Kalau ada rangsangan kita berbuat dosa, itu begitu cepat. Seolah-olah saudaraku, kita sudah terbiasa melakukannya. Ya. Tidak ada pikiran sedikit pun, tidak ada saringan sedikit pun, tidak ada penguasaan diri sedikit pun. Kita bisa langsung refleks begitu cepat. Kalau orang yang mancing itu, saudara, ya, baru dilempar umpannya langsung disambar, saudara. Bisa seperti itu. Dan kita harus melihat bahwa inilah keadaan jiwa kita. Inilah keadaan jiwa kita, saudaraku. Belum lagi ada kejahatan-kejahatan, kelicikan-kelicikan yang sangat kompleks. Kerumitan karakter kita yang masih melekat dalam diri kita. Ini menandakan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita masih terikat dengan beban, dengan dosa. Ini menandakan bahwa kita belum melakukan perjalanan ke langit baru, bumi baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus keluar dari ikatan dosa dan kedagingan kita. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat mutlak. Sesuatu yang mutlak yang harus kita alami
untuk kita menjadi kekasih Tuhan. Ya, coba kita baca satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tetap fokus dengan kebenaran, saudaraku. Jangan fokus bunyi hujan, lalu ada angin dingin-dingin, lalu bisa ketiduran, saudara. Oke, 2 Korintus pasal 11. Ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis masih terus melancarkan, memanakan api atau panah api si jahat itu. Dia terus memanakan ke dalam pikiran kita. Dia terus memperdaya kita. Dan firman Tuhan katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang lapar, yang siap menelan orang yang dapat ditelan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Jangan kita lupakan akan hal itu, saudaraku. Iblis tidak mau kita menjadi kekasih Tuhan. Iblis tidak mau kita menjadi sekutu Tuhan. Iblis tidak mau kita menjadi satu roh dengan dia. Iblis tidak mau kita mengikatkan diri dengan dia, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini harus benar-benar kita upayakan. Harus kita upayakan, harus kita ingat selalu bahwa kita telah dipertunangkan dengan Kristus. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, iblis juga berusaha menawarkan sosok yang lain, yaitu dunia ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini tidak berlebihan, saudaraku. Ini adalah suara peringatan yang harus sungguh-sungguh kita dengar sebagai orang percaya. Harus sungguh-sungguh kita dengar, saudara. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang akhirnya, saudaraku, sepanjang jalan kita mengeluh, kita bersungut-sungut, karena memang fokus hidup kita bukan Tuhan. Karena tujuan kita bukan Tuhan, tetapi kewajaran hidup seperti orang dunia pada umumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kenyataannya yang bisa kita lihat sekarang memang banyak di antara orang percaya dan bisa termasuk kita belum terlepas dari ikatan atau belenggu penjara dosa di dalam diri kita. Ikatan belenggu dosa, beban belum terlepas dalam diri kita. Apa itu beban, Pak? Beban itu adalah percintaan dengan dunia. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Pelanggaran terhadap kehendak Allah. Jadi dosa jangan kita
hanya artikan sebagai pelanggaran-pelanggaran umum yang bisa kita lihat. Orang mencuri, ya, berbohong, membunuh, apalagi ya. Itu hal-hal dosa umum yang sudah orang tahu itu adalah dosa. Tetapi ada dosa, ya, di mana kita mencari kehormatan, kita sombong, saudaraku. Hal-hal seperti itu tidak membuat kita terbang. Tidak bisa membuat kita terbang bersama dengan Tuhan. Tidak bisa membuat kita memiliki satu roh dengan Tuhan. Ya, ada satu ayat yang mesti saya atau kita baca bersama-sama. Mari kita buka kembali ayat firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Ayat 12 kita baca, ya. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat ini juga sering dikutip, ya, dalam acara pemberkatan nikah, saudara. Ya, ketika seseorang mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Tapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ketika saudara kita mengikatkan diri kita pada dunia ini, kita akan menjadi satu roh dengan roh yang ada di dunia ini. Roh duniawi. Tapi sebaliknya kita mengikatkan diri kita pada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita merasa, ya, pikiran duniawi kita itu tidak menjadi masalah. Seperti kebanyakan orang Kristen sekarang, yang penting kita lakukan seremonial di dalam gereja, yang penting kita rutin beribadah, yang penting kita tidak pindah agama. Nggak cukup, saudaraku, nggak cukup. Kalau boleh saya umpamakan, nggak ada gunanya seorang yang telah menikah, ya, dengan pasangannya, tapi dalam pikiran pasangannya adalah perempuan lain, laki-laki lain, meskipun tetap tinggal dalam serumah, ya, nggak ada gunanya. Apalagi kita di hadapan Tuhan, saudaraku, nggak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini proses kita melepaskan diri kita, ya, melepaskan segala-galanya. Akhirnya hanya Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan kita. Ada amin, saudara? Ya, masih ragu-ragu. Ada amin, saudara? Harus berani. Meskipun ini tidak gampang, nggak bisa otomatis kita lepaskan. Suara ini harus kita gaungkan terus, harus kita bunyikan terus. Saya juga merasakan bahwa ini bukan hal yang gampang, saudara. Tapi harus kita gaungkan terus. Kita seperti seorang yang sedang berlomba. Kadang dalam perlombaan kita bisa capek, kita kehabisan tenaga. Tapi ketika kita mendengar pekik semboyan perjuangan, kita kembali bersemangat kembali. Amin. Ya. Kalau saudara lihat itu perlombaan perahu, ya, perahu naga, ya, ada yang katakan seperti itu, ya, atau perahu dayung begitu, ya. Ada yang tukang atau yang khusus memberikan semangat, yang
menggendangkan apa itu ya? Wah, lalu memberikan suara motivasi. Kita harus selalu diingatkan seperti itu, saudara. Jangan kita menganggap remeh. Jangan kita menganggap remeh. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita ini tidak mudah, saudara. Itulah gunanya kita ya bersekutu seperti ini. Kita sama-sama diingatkan kembali, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, bersyukur kalau kita bisa menyadari, mengakui bahwa kita masih memiliki keterikatan, ya, masih memiliki keterikatan siapapun kita. Saya juga mengecek, ya, harus terus mengecek, ya, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, semua harus menyadari bahwa memang masih ada, saudara, ikatan kita, saudara. Dan kalau kita sudah temukan, kita harus berkomitmen untuk melepaskan. Ya. Sekali lagi, jangan kita bebal akan hal ini, saudara. Ya. Jangan sampai waktu kita habis, kita terbaring di pembaringan terakhir, saudaraku. Ya. Kadang, saudara, ya, kayak momen orang meninggal itu, saudaraku, khususnya orang Kristen. Lalu kadang ada kutipan, aku telah mengakhiri, ya, perjuanganku, ya, dengan baik. Waduh, kadang kalimat itu buat saya berpikir, saudara. Kalimat itu tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Tidak bisa, saudara. Ya tentu dalam hal ini ya kita nggak mungkin protes. Oh, jangan dipakaikan oleh orang yang sudah meninggal. Khususnya individu, ya, si A, si B gitu ya. Memang kita tidak bisa. Tapi yang saya mau maksudkan, ketika kita ada di pembaringan terakhir, kalaupun ada keluarga kita mengambil ayat itu, seharusnya kita sudah pantas mengenakannya. Ada amin, saudara? Kita sudah pantas mengenakannya. Aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ya, jangan sampai kita, jangankan mengakhirinya dengan baik, bertanding saja enggak, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku. Dan sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada saudara, ya. Mau saudara suka atau enggak suka, saya ingatkan kepada saudara. Inilah risikonya, saudara, mengikuti suara kebenaran, ya. Tapi saudaraku, kalau saudara kita punya hati yang nurani, yang baik, pasti kita menerima nasihat seperti ini. Amin. Ini bukan untuk menyindir orang, ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua harus terus mengintrospeksi bagaimana perjalanan kita, ya. Sudah sampai di mana hubungan kita dengan Tuhan. Ini harus terus kita perhatikan, saudaraku. Kadang saya ada kesalnya, ya. Kenapa ya? Kita susah benar, ya. Susah benar, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Susah benar. Ya. Saya ingatkan juga semalam kepada anak-anak muda di tempat ini, bahwa untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, itu enggak dimulai nanti suatu saat, enggak. Sedini mungkin. Sedini mungkin, saudara. Dan saya sering katakan, salah satu penyebab mengapa orang Kristen susah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, karena tidak dari kecil diajarkan kebenaran. Kalaupun ada diajarkan firman Tuhan, ya, kebanyakan firman Tuhan yang sudah terkontaminasi dengan dunia ini. Firman Tuhan yang
sudah tercampur dengan gairah semangat agamawi. Bukan firman Tuhan yang benar-benar seperti yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang diteruskan oleh murid-muridnya. Kalau firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, pasti yang membawa kita kepada langit baru, bumi baru. Hidup kudus, hidup mengasihi Tuhan. Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Dari pengajaran itulah, saudaraku, lihat mereka tidak takut kehilangan apa. Bahkan tidak takut kehilangan nyawa. Ya, tidak takut kehilangan nyawa. Kalau orang Kristen zaman sekarang diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh jemaat mula-mula, saya kira banyak kita yang gugur, saudara. Gugur dalam arti kata kita tidak memilih di pihak Tuhan. Kita memilih menyangkal Tuhan, saudara. Ya. Kita memilih menyangkal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau terus mengarahkan ya hidup kita berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan jiwa kita yang begitu kompleks. Ya, jiwa kita yang masih begitu licik, saudaraku, ya. Kita harus diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus melihat bahwa panggilan untuk kita adalah panggilan yang kudus. Panggilan yang membuat jalan hidup kita berbeda dengan dunia ini, saudara. Ada amin, saudara? Ada amin? Panggilan yang membuat hidup kita berbeda dengan dunia ini, saudara. Sehingga, saudara, hidup kita semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Kembali lagi ke perjalanan jemaat mula-mula. Kalau mereka yang dari dipanggil Tuhan 12 orang, lalu bisa semakin banyak orang yang mengikut Tuhan dan sampai mendunia, saudara. Kalau saudara lihat sekarang, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Kekristenan ya semakin merosot, ya. Apalagi di negara-negara Eropa, negara-negara yang mengirim utusannya untuk memberitakan Injil ke tempat lain, sekarang justru menjadi daerah atau negara yang ateis. Ya. Salah satunya Inggris, Bapak Ibu Saudara, semakin ateis. Gereja, bangunan gereja justru berubah fungsi. Dijual, saudaraku. Ya. Justru hal-hal lain semakin berkibar. Misalnya apa? LGBT misalnya. Semakin berkibar. Mereka berani memproklamirkan keberadaan mereka di jalan-jalan. Waduh, saudara. Mengerikan, saudaraku, dunia ini, saudara. Jadi kita bersyukur jika saat ini kita masih boleh mendengar nasihat Tuhan. Roh Kudus masih menerangi hati kita, saudara. Nah, untuk itu kita harus terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Enggak boleh putus hubungan. Di dalam doa kita, saudaraku, ya, terus firman Tuhan yang terus ya menerangi perjalanan hidup kita, saudara. Seperti ada lagu lama yang sudah sering kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan menjadi pelita kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu buku petunjuk, manual book, ya,
yang menuntun jalan hidup kita. Nah, yang menjadi masalah, apakah sekarang hidup kita sudah diterangi kebenaran firman Tuhan? Atau apakah firman Tuhan yang selama ini kita peroleh itu merupakan ya firman yang murni? Nah, kita kembali baca di dalam 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi. Pasal 11 ya. Ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita dengar hari ini, saudaraku, haruslah Yesus yang menyatakan dirinya di 2000-an tahun yang lalu. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak kita bisa membedakan Yesus yang dulu 2000-an tahun yang lalu menyatakan dirinya dengan Yesus yang lain? Yesus yang lain mengajarkan kita, saudaraku, melabuhkan jiwa kita pada dunia ini. Tapi Yesus yang sejati adalah mengajarkan kita, ya, yang berfokus kepada rumah Bapa di surga. Yang mengajarkan kita atau yang membawa kita datang kepada Bapa di surga. Yesus yang sejati, Yesus yang mengajarkan agar kita mengasihi Allah Bapa di surga dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Bukan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Amin, saudara? Ada amin? Ya. Gereja memang tidak secara terang-terang berkata, ya, kasihilah dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Tapi gereja membangkitkan rangsangan itu. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, ya, kita harus mengalami peningkatan ekonomi, ya. Kita akan memiliki fasilitas dunia, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Hal itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Bukan sesuatu yang mutlak. Yang harus mutlak adalah, saudaraku, kita memiliki Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yang mutlak itu kita harus memiliki Tuhan. Itu mutlak, saudara. Ya, saya tidak mau munafik seolah-olah saya tidak perlu uang dan sebagainya. Kita perlu. Tapi kita jangan terikat, saudaraku. Ya. Jangan terikat oleh apapun. Apapun. Jangan terikat. Yang harus dimana kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Semakin mengikatkan diri kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, mari oleh karena itu kita terus berdoa di hadapan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, ya, terus belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku, ya, khususnya hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita, ya, yang bisa membawa kita semakin serupa dengan Kristus, semakin melabuhkan kita kepada langit baru, bumi baru, ya, dan yang semakin membuat hidup kita bertanggung jawab semakin maksimal, ya, bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, nah, kita tahu bahwa hari-hari ini, saudara, adalah merupakan zaman yang sudah memang di akhir dari akhir zaman ini, saudara. Jadi jangan kita biarkan
pikiran kita, fokus kita dialihkan kepada hal yang lain. Ya. Pernyataan ini juga dulu saya anggap lebay, saudaraku. Saya anggap, belum saatnya. Dan saya tahu, saudaraku, pikiran seperti ini juga ada di pikiran saudara. Jangan, saudaraku. Ya. Jangan, itu akan membuat saudara tidak waspada, tidak membangkitkan semangat di hadapan Tuhan. Ya. Yang tidak membuat saudara menyala di hadapan Tuhan. Enggak, saudara. Pikiran-pikiran seperti ini harus kita buang, saudara. Ada satu ajaran yang terus diingatkan oleh Bapak rohani kita, bahwa hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Di mana kita harus mempersiapkan banyak persiapan, harus melakukan banyak pembenahan. Bukan fokus yang lain, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau, saudaraku, kita mau serius melatih untuk memiliki koneksi atau hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan mau kita diganggu oleh apapun. Ya. Hari ini, saudaraku, dunia menawarkan banyak sekali kesenangan-kesenangan. Salah satunya yang sering saya ingatkan melalui ini, gadget kita, saudara. Ini dunia jendela nih. Maksud saya jendela dunia. Ini jendela dunia di mana kita bisa melihat apapun dari gadget. Ya. Saudara harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan sampai kita itu lebih banyak kesibukannya di sini. Ya. Kalau di sini cari firman Tuhan, cari khotbah-khotbah yang berkualitas masih mending. Tapi kalau cuma tontonan-tontonan yang tidak berkualitas, ini bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, saudara. Untuk kita semua. Kalau ini kita gunakan hanya untuk hal-hal yang tidak berkualitas, saudara, saya kira lebih baik kita nggak usah pakai gadget saja. Daripada gadget kita menyesatkan kita, seperti kata firman Tuhan. Kalau tangan kita menyesatkan kita, lebih baik kita saudara? Potong gitu ya. Kalau ada mata kita yang menyesatkan kita, lebih baik kita cungkil saja. Biar kita masuk surga dengan satu mata, dengan satu tangan. Loh, firman Tuhan begitu loh. Ya. Nah, apalagi HP kita. Kalau HP kita menyesatkan kita, lebih baik kita buang. Atau kita nggak usah pakai. Nah, ini benar, saudaraku, benar. Ya. Jangan sampai nanti kita di hadapan Tuhan, kita menyesali. Kita menyesali, saudaraku. Dan itu sudah terlambat. Ya. Saya percaya ini suara Tuhan, saudaraku. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, saudaraku. Ya, untuk saya juga. Kadang betapa nyamannya kita bisa lihat HP kita berjam-jam, dan betapa tidak nyamannya kita duduk di hadapan Tuhan hanya setengah jam, hanya 1 jam, ya paling lama 2 jam. Tapi dengan HP kita bisa sepanjang hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan cara hidup begini, saudaraku, kita bisa terbang bersama dengan Tuhan? Bagaimana, saudaraku, kita pelayan-pelayan Tuhan dengan cara hidup begini? Kita membawa pengurapan Tuhan. Nggak bisa, saudaraku. Yang saya rasakan satu tantangan sebagai pengkhotbah. Untuk menyiapkan materi sekarang udah banyak sekali. Tapi yang sulit itu, saudara, membuat materi yang kita siapkan itu menjadi hidup. Dan itu perlu koneksitas kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Hati kita yang suci, yang murni.
yang bisa memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Itu sulitnya, saudara. Itu sulitnya, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali melihat hidup kita. Kita tidak tahu ya kapan bisa menjadi akhir hari terakhir dalam hidup kita. Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu Tuhan kapan akan memanggil kita, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita sedini mungkin, selepas mungkin dari ikatan-ikatan yang ada. Ya, oleh karena itu, saudaraku, hiduplah, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus. Kita baca satu ayat lagi. Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya baca ulang. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hal ini tidak hanya dari pihak Tuhan saja yang memerdekakan kita. Saudara harus baca ayat sebelumnya, saudaraku. Ya, ayat sebelumnya. Ayat 32 dan kamu akan ayat 31 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Bukan satu pihak, saudaraku. Kita harus mengenal kebenaran, tinggal di dalam kebenaran. Ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan melepaskan kita. Kebenaran itu membuat kita tidak terikat. Kebenaran itu membawa kita hanya menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, menjadikan Tuhan satu-satunya kekayaan, kemuliaan kita, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara alami berkat Tuhan ini. Alami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ayo saudara. Ya. Tuhan yang tidak kelihatan ini, saudaraku, ketika saudara hidup di dalam kekudusan, saudara akan merasakan kehadirannya. Ya, saudara akan merasakan kehadirannya. Dan bukan hanya saudara sendiri. Orang lain bisa melihat kehadiran Allah melalui hidup saudara. Haleluya, amin. Orang lain bisa melihat hidup saudara. Itulah yang dikatakan kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mari kita berjuang untuk hari ini. Amin, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat-Mu kepada kami. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan yang erat, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.